Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ramadhani ingin menjelaskan tentang Software Requirement Specification atau SRS yang menjelaskan tentang mobilku.id. Nah, untuk mobilku.id ini kita serahkan kepada PT ProWeb Indonesia yang beralamat di The City Tower, Jalan MH Tamrin nomor 81, RT 1 RW 6 Duku Atas Menteng, Sentral Jakarta. Yang mulai dari pendahuluannya, latar belakangnya itu yang membelakangi kita membuat mobilku.id adalah karena adanya masalah di PT mobilku.id adalah kepercayaan transaksi, sehingga software ini dibangun untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk memperluas penjualan juga ke seluruh Indonesia supaya biar lebih aman dan terpercaya. Ruang lingkupnya itu software yang dibangun memiliki 4 jenis user, yaitu super administrator, child administrator, administrator, dan guest, yang mempunyai fungsi perannya masing-masing. Komputer yang digunakan hanya single komputer. Software yang dibangun berbasis web dan Android mobile. Software yang dibangun merupakan software yang bisa diakses secara online. Batasan masalahnya, software yang dibangun tidak ada dana aplikasi, jadi harus pergi ke bank untuk transfer pembayaran. Sistem COD-nya juga belum tersedia pada software. Lalu sistem marketing masih sulit karena belum adanya media iklan dan penyebaran brosur, sehingga sulit untuk customer menemukan kami. Yang kelima adalah nama softwarenya itu adalah mobilku.id. Yang poin ke-6, istilah dan definisi. Software dalam bahasa Inggris yang berarti perangkat lunak. Lalu COD itu singkatannya itu cash on delivery yang berarti pembayaran di tempat. Yang ketiga, customer adalah pelanggan atau langganan yang merujuk pada individu yang membeli barang. Developer adalah instansi perorangan yang bertugas membangun dan mengembangkan suatu sistem. Nah, poin ketujuh itu referensi. Referensi yang pertama adalah Rudy Salim, yaitu CEO PT Prestige. Michael Jai, asisten PT Torajaya. Yang ketiga adalah Claudien, asisten PT Muntun. Yang kedelapan, penjelasan umum. Uraian singkatnya itu adalah software ini dibuat agar memudahkan dalam melakukan pembelian mobil secara online dan kepercayaan transaksinya. Yang poin keduanya itu adalah fitur-fiturnya. Yang pertama, login. Uraiannya itu siapapun yang pengguna software harus login terlebih dahulu untuk masuk ke dalam sistem. Untuk itu pengguna software nanti akan diberikan username dan passwordnya. Yang kedua, mengolah data stok. Pengguna software yang sudah login ke dalam sistem dapat mengelola data stok mobil yang meliputi menambah, mengubah, dan menghapus data stok yang tersedia. Lalu ke gambaran umum. Yang pertama adalah karakteristik pengguna. Karakteristik penggunanya itu yang pertama adalah pengguna itu familiar dengan penggunaan komputer. Yang kedua, pengguna mampu mengoperasikan internet. Yang ketiga, mampu mengoperasikan Android atau Apple. Yang kedua, penggunanya itu adalah super administrator, child administrator, dan guest. Yang ketiga itu hak aksesnya. Yang pertama itu adalah developer yang berstatus super administrator. Hak aksesnya itu bisa melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data. Kalau CEO itu hanya bisa melihat data aja. Operator atau administrator melihat dan menambah data. Kalau customer itu hanya customer statusnya itu sebagai guest. Hak aksesnya melihat dan melakukan transaksi. Yang keempat adalah ketergantungan software. Software yang dibangun itu sangat bergantung dengan koneksi internet. Apabila koneksi internet lambat, maka kinerja softwarenya juga akan menjadi lambat. Karena ini bergantung dengan internet banget. Yang selanjutnya ke poin analisis kebutuhan. Yang pertama, identifikasi aktor. Yang pertama itu aktornya adalah admin. Deskripsinya itu aktor yang menggunakan sistem untuk mengupdate data yang ada di data penjualan.
Yang kedua adalah customer. Deskripsinya adalah aktor yang melihat atau membeli barang tersebut. Identifikasi use case. Yang pertama adalah use case yang berhubungan dengan sistem otorisasi. Use case-nya adalah melakukan login. Deskripsinya itu masuk ke dalam sistem. Use case yang kedua adalah use case yang berhubungan dengan pengelolaan stok. Yang pertama, use case-nya itu mengelola stok, menambah stok, mengubah stok, dan menghapus stok. Deskripsinya itu adalah yang pertama mengelola stok di dalam sistem. Yang kedua, menambah stok, menambah data stok dalam database. Yang ketiga, mengubah stok dan kategori. Deskripsinya itu adalah mengubah data stok dan kategori yang sudah ada dan menyimpan kembali ke dalam database. Yang keempat itu adalah menghapus stok, menghapus data stok yang sudah ada. Nah, ini contoh diagram use case-nya. Yang pertama dari customer dulu. Customer apabila dia belum mempunyai akun, maka dia harus melakukan register dulu. Apabila dia sudah melakukan register atau sudah punya akunnya, dia bisa langsung login. Nah, gitu. Habis dia setelah login, dia akan muncul ketampilan home. Nah, setelah itu dari home nanti di situ akan menampilkan data barang yang sudah ada. Nah, apabila salah satu barang yang customernya mau tertarik, itu bisa melakukan transaksi. Nah, sekarang dari admin. Admin di sini itu sudah punya akunnya. Jadi dia langsung login, lalu masuk ke tampilan home admin, bisa mengelola data customer atau menginput data barang dan bisa menampilkan data barang yang setelah diinput atau yang sudah ada. Admin juga bisa melakukan transaksi, lalu bisa mengirimkan pengiriman. Gitu. Nah, ini skenarionya. Use case login. Aktornya adalah staff admin. Tujuannya masuk ke dalam sistem sebagai administrator. Prakondisinya setelah admin sudah membuka software, memilih menu login, dan form login sudah tampil. Pasca kondisinya itu adalah staf admin masuk dalam sistem sebagai administrator. Ini skenario-nya. Yang pertama adalah membuka software, yang kedua memilih menu login, lalu sistemnya menampilkan data form login. Lalu yang keempat adalah aktor memasukkan username dan password. Lalu aktor menekan tombol login, dan sistem merespon Anda berhasil login, selamat datang administrator. Yang ketujuh adalah menampilkan halaman administrator. Atau skenario alternatifnya ada dari poin 5 ini yang menekan tombol login, dia langsung di sini ada username atau password belum diisi. Nah, yang itu adalah menampilkan notifikasi username atau password belum diisi, harap dilengkapi data Anda. Nah, yang kedua, username atau password salah. Lalu sistemnya menampilkan notifikasi username atau password salah, harap perbaiki data Anda. Yang ketiga itu database-nya tidak ditemukan. Database tidak ditemukan. Yang kedua adalah use case mengelola data penjualan. Aktornya staff admin. Tujuannya adalah mengelola data penjualan mobil. Kondisinya staff admin sudah login. Pasca kondisi menu pengelolaan data mobil ditampilkan. Skenarionya. Yang pertama adalah memilih menu kelola data stok mobil. Sistemnya merespon dengan menampilkan submenu stok data mobil. Nah, yang ketiga adalah use case menambah stok mobil. Aktornya adalah staff admin. Tujuannya itu menambah data stok mobil ke dalam database. Prakondisinya staff admin sudah login dan memilih menu kelola data stok mobil. Pasca kondisinya adalah data stok mobil sudah direkam ke dalam database. Skenarionya itu adalah yang pertama memilih menu sub tambah data mobil. Yang kedua adalah sistemnya merespon dengan form tambah data stok mobil. Yang ketiga itu aktornya memasukkan data mobil. Yang keempat menekan tombol simpan. Lalu sistemnya itu merespon dengan data mobil direkam ke dalam database. Lalu data stok mobil berhasil disimpan. Skenario alternatifnya misalkan gagal, data stok mobilnya itu tidak lengkap, atau data mobil belum lengkap, atau data mobil kosong. Selanjutnya adalah use case login untuk customer. Aktornya adalah customer. Tujuannya masuk dalam sistem sebagai pembeli atau guest. Nah, prakondisi
Customer sudah membuka software, memilih menu login, dan form login sudah tampil. Pasca kondisi, customer sudah login dan dapat melihat katalog mobil. Aktornya yang pertama adalah membuka software, lalu memilih menu login. Yang ketiga, sistemnya membuka form login. Yang keempat adalah aktor yang mengisi username dan password. Yang kelima, menekan tombol login. Sistemnya merespon dengan login berhasil. Apabila gagal, di sini sistemnya akan menampilkan username atau password belum diisi, harap lengkapi data Anda. Atau username atau password salah. Yang kelima adalah use case cara melihat stok mobil. Aktornya customer, tujuannya melihat dan ingin membeli mobil. Prakondisi melihat stok yang tersedia. Pasca kondisi menambah data ke dalam sistem transaksi. Aktornya memilih submenu katalog. Sistemnya menampilkan stok yang tersedia, lalu aktornya melihat stok mobil. Yang keempat, menambah data transaksi. Selanjutnya adalah use case transaksi. Aktornya adalah customer, tujuannya melakukan transaksi. Prakondisinya sudah melihat kondisi dan spesifikasi mobil yang sudah difoto. Pasca kondisi, pergi ke bank untuk melakukan transaksi. Nah, ini ya skenario-nya. Aktornya memilih menu transaksi, lalu sistem menampilkan data transaksi, klik sesuai pesanan, terus lalu sistemnya memberi nomor rekening. Yang keenam adalah melakukan transaksi di bank, lalu memberi laporan kalau sudah transfer. Sistemnya menerima bukti transfer, lalu aktornya bisa mengambil mobil yang sudah dibayar. Nah, ini rencana termuka sistemnya seperti kayak gini. Nanti customer itu diminta untuk mengisi datanya yang ada di sini seperti nama, pekerjaan, alamat, nomor telepon, nomor identitas gitu. Nah, selanjutnya kita berada di activity diagram. Activity diagram ini ada dua, ada customer dan admin. Jadi kalau customer itu register, lalu login, menampilkan data barang, lalu bisa transaksi. Apabila admin, dia login, bisa mengelola data customer, lalu ke transaksi bisa, lalu ke pengiriman. Ini selanjutnya ada di interaction pembeli. Nah, di sini. Ini pertama adalah register, lalu sistemnya menampilkan login, lalu klik login, sistemnya menampilkan home. Apabila gagal login, dia bisa langsung gagal login atau bisa langsung logout. Nah, menampilkan home, lalu menampilkan data barangnya. Yang keempat adalah melakukan transaksi seperti itu apabila yang pembeli. Lalu yang admin, nah yang pertama admin, dia itu login dulu, lalu sistemnya itu menampilkan halaman admin. Apabila gagal login, passwordnya salah, langsung ada tulisan gagal login atau bisa langsung logout. Lalu kalau misalkan berhasil menampilkan data halaman admin, lalu bisa di situ ada kelola data customer, menampilkan data customer, lalu melakukan transaksi dan pengiriman. Nah, untuk yang terakhir adalah kelas diagram. Nah, ini register. Register itu ada pengisian username, password, dan nama. Lalu login. Apabila customer di sini dia bisa mengisi formulir yang itu, bisa melihat, mencari, dan memesan barang. Nah, pencariannya itu bisa diisi atau diubah. Dia bisa mencari merek, tahun, plat, warna, dibuatnya itu tahun nih. Merek, tahun, plat, warna. Nah, lalu misalkan login, dia adalah seorang admin, dia bisa menambah data, menghapus, mengubah, dan melihat. Nah, lalu bisa mengelola data customer, admin, transaksi, pengiriman. Lalu bisa masuk di sini. Nah, bisa menambah, mengubah, dan menghapus. Lalu transaksi itu bisa dari customernya, kalau melakukan transaksi, mengisi bukti bayar. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.